Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lalui sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ajari kami untuk selalu melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 6 Agustus 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita. Sian naung sinurunai anak nasa sadai tu portibion. Asa mangulu hita marhite-hite ibana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi adalah hukum yang utama dan yang terutama bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Yesus Kristus datang ke dunia karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kasih yang telah diberikan Allah kepada kita, hendaklah kita wujud nyatakan sebagai respon di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengasihi sesama. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu bukan berasal dari diri, tetapi kasih kita berasal dari Allah. Karena Allah yang begitu kasih ada di dalam hati kita, maka setiap kita haruslah saling mengasihi seorang dengan yang lain dari hari ke sehari, karena kasih yang ada di dalam diri kita adalah kasih yang bersumber dari Allah. Orang yang mengasihi karena kasih Allah, tentu dia sungguh-sungguh telah mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita mengatakan kita adalah anak Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi sering sekali juga orang Kristen tidak saling mengasihi. Jika mengasihi seseorang karena orang tersebut mengasihi kita, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi Yesus Kristus datang membawa kasih ketika dunia sedang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengatakan percaya kepadanya, marilah kita hidup saling mengasihi. Karena kasih yang sesungguhnya telah diberikan Allah kepada kita. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jika Yesus Kristus tidak datang ke dunia, maka kita mati karena dosa. Tetapi Yesus menggantikan kematian kita. Dia rela menderita, mati di Golgota, supaya kita hidup di dalam kekekalannya.
Kiranya kita mampu merenungkan firman ini setiap hari. Dan janganlah kiranya kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya menerima kasih itu, tetapi tidak mengaplikasikannya atau membalaskan kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama. Kasih Allah telah nyata bagi kita. Karena itu saudara, hiduplah dengan kasih seorang dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk hidup saling mengasihi. Ajari kami untuk menunjukkan cinta kasih kami kepadamu dengan mencintai sesama kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini. Mampukan kami melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dan berduka cita. Biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan, serta penghiburan yang daripadamu, memampukan mereka untuk menjalani hari-hari hidupnya dengan baik, dengan penuh harapan kepadamu. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Biarlah kesehatan dan kepulihan yang daripada Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.